apakah kita harus meminta ridho dari istri kita atau enggak? Kita berbicara secara hukum syariat. Enggak minta izin pun, mohon maaf ini, enggak apa-apa. Tetap boleh. Cuma Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya. Saya bisa bicara langsung sama Habib gitu ya. Kebetulan tangganya Haji gitu ya, pas kesini. Dari dulu saya ingin bertanya sebenarnya kepada istilahnya ahlinya ya. Di lingkungan kerja saya kebetulan sering melakukan azan waktu asar, waktu zuhur di tempat kerja saya, dan kemudian suatu ketika ada imam masjidnya menyuruh saya untuk menjadi khotib dalam sholat Jumat, dan alhamdulillah sampai sekarang masih dilaksanakan. Nah, yang jadi beban mental pikiran saya, Habib ya, bagaimana yang sikap saya, soalnya saya masih ragu-ragu gitu. Banyak sekali yang lain yang lebih ahli dari saya gitu untuk menjadi khotib Jumat gitu, tapi hati saya tuh merasa mana ya, apakah pantas nggak gitu. Saya masih banyak dosa dan banyak yang lain pokoknya yang kurang pantas gitu. Nah, bagaimana saya menyikapinya? Untuk itu mau caranya dari Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang namanya berdakwah itu kan mengajak orang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nggak perlu kita itu ketika mengajak orang, yang namanya berdakwah itu nggak ada aturan kita ini harus sudah ahli atau enggak. Nggak ada aturan di dalam agama ini kita ini harus sudah betul-betul udah betul-betul taat atau enggak. Ya, cuman memang kadang-kadang di sekitar kita ini orang-orang selalu melihat, kamu itu nggak ada bedanya kok dengan saya. Kadang-kadang orang kan melihatnya seperti itu. Padahal ketika kita mengajak orang ke kebaikan, makanya ada sebuah istilah atau ada sebuah peribahasa di dalam bahasa Arab itu, ungkur ma qala wala tangdur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang membicarakan. Jangan lihat siapa yang berbicara. Nah, makanya ketika orang-orang ini nggak ada yang mau, atau mungkin kita merasa ada nih teman kita sebetulnya yang lebih ahli, ya, tapi dia sudah diajak atau gimana pun untuk kita minta untuk isi atau untuk jadi khotib, nggak bisa. Ya udah, kita yang memang betul-betul ada risau, kita yang betul-betul memang ada ada pikiran atau ada semangat di dalam menyampaikan agama Allah dengan khutbah ini, ya udah kita ambil. Tapi dengan syarat, sambil kita memberikan khutbah, sambil kita pun belajar. Ya, belajar nih, khutbah yang betul itu seperti apa sih? Cara mengimami sholat yang betul itu seperti apa sih? Jadi jangan sampai sekarang kita sudah alhamdulillah diangkat menjadi khotib, kita diangkat menjadi imam atau ditunjuk menjadi khotib dan imam, lantas kita nggak ada keinginan untuk belajar, keinginan untuk cari tahu nih khutbah yang betul itu seperti apa, atau mengimami yang betul itu seperti apa sih? Ini kita harus lakukan itu. Jadi seperti ini. Wallahu a'lam. Sholat 3 lagi. Masih punya kuota 3 lagi, sehingga 4. Nah, terus apakah kita harus meminta ridho dari istri kita atau enggak? Kita berbicara secara hukum syariat.
nggak minta izin pun, mohon maaf ini nggak apa-apa, tetap boleh. Cuma permasalahannya itu gini, masalah yang akan kita hadapi setelah kita menikah yang kedua itu, kalau kita nggak dapat ridho istri pertama. Karena banyak rumah tangga orang itu berantakan ya gara-gara ini. Ya. Makanya di dalam di KUA kita ini, kalau dia mau poligami atau mau menikah lagi harus ada tanda tangan istri pertama, ridho atau izin dari istri pertama. Ini untuk apa? Untuk menjaga ke depannya. Ya. Kadang-kadang kita ini hanya hanya hawa nafsu kita mungkin yang yang bergejolak ini, mungkin hawa nafsu kita. Dan ketika hawa nafsu kita ini tinggi, akal kita udah nggak berfungsi. Makanya akhirnya kita ke depan nggak berpikir apa yang akan kita alami nanti. Ya, dan ini banyak sekali kita lihat. Banyak sekali kita lihat contoh-contoh orang-orang yang melakukan, memang betul poligami itu diperbolehkan. Ya. Bahkan mohon maaf tanpa izin pun dari istri pertama dipersilahkan ke dalam agama. Yang penting nggak boleh lebih dari 4. Tapi permasalahannya itu ya setelah itu kita akan susah sendiri. Ya. Kita akan pada akhirnya istri pertama dia akan meninggalkan kita, dan istri kedua pun karena dia mungkin ketika nikah kepada kita karena kita ada sesuatu, mungkin akhirnya pada suatu hari meninggalkan kita juga. Akhirnya kita dalam keadaan sengsara setelah itu. Nah, makanya ini yang harus betul-betul kita pikirkan setelah kita menikah lagi, itu yang harus betul kita pikirkan. Selain itu apa kita nggak kasihan kalau kita misalkan punya anak dari istri kedua, bahkan tidak akan tercatat di KUA. Istri kita itu kan yang kedua tidak akan tercatat di pengadilan agama lah. Nanti kalau kita misalkan ada KDRT dan lain sebagainya, kita mau mengadu kepada siapa? Khususnya istri kedua kita ketika dia mengalami KDRT oleh kita, kasihan istri kedua kita. Dia mau ngadu ke siapa? Dia mau ngadu ke pengadilan agama, nggak akan dianggap oleh pengadilan agama. Makanya dikatakan nikah siri itu, nikah tanpa izin dari istri pertama itu membawa petaka. Akan ada efek negatif kepada kita, pada anak kita, kepada orang yang ada di sekitar kita. Makanya itu yang harus kita pikirkan setelah dari pernikahan itu. Ya, makanya jangan sampai hawa nafsu kita, syahwat kita mengalahkan akal pikiran. Allahu Akbar.